Hai teman-teman, kenalkan nama saya Dava Maulana Waludi dengan NIM singkat 25145. Dan saya Regina Delia Putri dengan NIM singkat 25150. Kami akan menjelaskan apa itu tentang pemahaman anatomi fisiologi. Dicek video selanjutnya ya penjelasannya. Baik, sekarang kita akan menjelaskan tentang apa saja itu dengan garis-garis sayal atau imajiner. Yang pertama adalah sagittal, yaitu adalah sebagai pemotong garis, yaitu bagian tengah tubuh yang dibagi menjadi dua, yaitu adalah kanan sebagai dextra, yang benar sinistra. Ada juga sebagai transversal, yaitu pemotongan di bagian tengah tubuh, yaitu diberikan juga sebagai dua, yaitu sebagian bagian atas adalah superior dan yang bagian bawah adalah inferior. Ada juga pemotongan di bagian tengah tubuh, yaitu sebagai koronal, yaitu memotong bagian tubuh menjadi dua juga, yaitu sebagai depan adalah anterior dan yang belakang adalah posterior. Jadi kita akan membahas tentang istilah anatomi berdasarkan posisi anatomi serta memperhatikan garis arah maupun bidang imajiner antara lain. Yang pertama adalah sebagai anterior, yaitu lebih dekat ke depan. Contohnya lambung, yaitu terletak pada anterior terhadap limpa. Yang kedua adalah medial, yaitu bagian tengah tubuh atau lebih dekat ke bidang median. Contohnya jari manis, yaitu terletak pada medial terhadap jari jempol. Yang ketiga adalah superior, yaitu bagian atas. Contohnya sebagai mulut, yaitu terletak pada superior terhadap dagu. Dextra, yaitu bagian kanan tubuh. Ventral atau bagian depan ruas tulang belakang, yaitu internal, yaitu bagian dalam. Selanjutnya adalah proksimal, yaitu lebih dekat dengan pangkal tubuh atau mendekati batang tubuh. Contohnya siku terletak pada proksimal terhadap telapak tangan. Dan selanjutnya adalah parietal, yaitu lapisan luar. Dan selanjutnya adalah superficial, dangkal atau lebih dekat ke permukaan. Contohnya otot kaki terletak spesifisial dari tulangnya. Dan selanjutnya adalah horizontal atau bidang datar. Dan selanjutnya adalah transversal, potongan melintang. Dan posterior lebih dekat ke belakang. Contohnya jantung terletak pusar yang terletak pada inferior terhadap payudara. Sedangkan sinistra adalah bagian kiri, yang sebenarnya dorsal, yaitu bagian belakang ruas tulang punggung, tulang belakang. Untuk eksterna adalah bagian luar. dan selanjutnya adalah distal, ujung atau menjauhi batang tubuh. Contoh pergelangan tangan terletak pada distal terhadap siku. Dan perifer, pinggir atau tepi. Selanjutnya adalah visceral, lapisan dalam. Dan selanjutnya adalah profunda, dalam atau lebih jauh dari permukaan. Contoh tulang hasta dan pengupil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Selanjutnya adalah vertika atau bidang tegak. Baik, sekarang selanjutnya adalah longitudinal, yaitu adalah potongan memanjang dengan sentra adalah bagian tengah, aksial adalah bagian kiri, descendant adalah bagian turun, dan cranial adalah bagian besar, dengan caudal adalah bagian bawah. Selanjutnya adalah palmar ke arah palmaris manus atau anggota gerak atas, dan plantar ke arah plantar pedis yaitu anggota gerak bawah. Ulnar ke arah ulna atau tulang hasta. Radial ke arah radius atau tulang pengumpil. Tibial ke arah tibia atau tulang kering. Dan yang terakhir adalah fibular ke arah fibula atau tulang betis. Ini adalah eksterna atau bagian luar. Dan selanjutnya adalah distal, ujung atau menjauhi batang tubuh. Contoh pergelangan tangan terletak pada distal terhadap siku.
dan perifer, pinggir atau tepi. Selanjutnya adalah visceral, lapisan dalam, dan selanjutnya adalah profunda, dalam atau lebih jauh dari permukaan. Contoh tulang hasta dan pengupil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Selanjutnya adalah vertika atau bidang tegak. Jadi kita akan menjelaskan tentang posisi anatomi. Yang pertama, posisi anatomi atau berdiri. Dengan pandangan lurus ke depan, tangan menggantung, dengan telapak tangan lurus ke depan, dengan ujung kaki yang lurus ke depan, seperti ini. Dan yang kedua adalah posisi supine atau terlentang. Dengan pandangan lurus ke atas, tangan berbentuk seperti sayap burung dengan badan horizontal. Dengan ujung kaki lurus ke atas, seperti ini. Dan yang ketiga adalah posisi prone atau tengkurap. Dengan pandangan lurus ke bawah, tangan melekat di samping badan dengan kaki yang lurus. Dengan punggung lurus ke atas. Ini. Dan yang keempat atau posisi yang terakhir adalah posisi litotomi. Dengan pandangan lurus ke atas, tangan seperti sayap burung, dan paha diangkat vertikal dengan betis lurus atau horizontal seperti ini. Ini biasanya dilakukan pada prosedur kebidanan. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang arah pergerakan anatomi. Yang pertama adalah fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, rotasi, sirkumduksi, elevasi, depresi, inversi, dan eversi, supinasi, pronasi, endorotasi, exorotasi. Dorsiflexion, plantar flexion. Baik, sekarang kita akan menjelaskan tentang istilah anatomi atau nomenklatur anatomi. Yang pertama adalah istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang menonjol. Yang ke-1, procetus dengan nama lain taju. Dan yang kedua adalah spina, taju yang tajam. Dan yang ketiga adalah tuber atau benjolan bulat. Dan yang keempat adalah tuberculum. Tuberculum adalah benjolan bulat yang kecil. Dan crista adalah tepi dan gerigi. Yang selanjutnya adalah pattern, yaitu bagian pinggir yang menonjol. Dan condylus atau tonjolan bulat yang di ujung tulang, dan epicondylus adalah benjolan pada condylus, dan cornu adalah tanduk. Dan yang kedua adalah istilah anatomi yang di bagian tubuh yang melengkung. Dan selanjutnya adalah sebagai macam-macam adalah fossa, itu adalah sebagai nama umum, sedangkan fossula, fovea adalah fossa yang sangat kecil yang berhubungan dengan foveola adalah fovea yang bagian kecilnya. Dan sulcus adalah alur, sedangkan incisura adalah takik. Baik, sekarang kita akan menjelaskan dengan istilah anatomi yang menyatakan lubang atau saluran dan ruangan. Yang pertama adalah foramen atau lubang, dan yang kedua adalah visura atau celah, dan yang ketiga adalah apertura, yaitu pintu, dan yang keempat adalah canalis, yaitu saluran, dan yang kelima adalah ductus, dan yaitu pembuluh. Dan yang keenam adalah meatus, adalah sebagai liang, cavum adalah sebagai rongganya, sedangkan cellula adalah sebagai ruang kecilnya. Jelaskan tentang rongga-rongga yang ada tubuh manusia. Yang pertama adalah rongga yang terdapat pada bagian kepala. Yang pertama adalah rongga tengkorak atau cavum cranialis yang meliputi otak besar, otak kecil, dan batang otak. Yang kedua adalah rongga mata, cavum orbital yang berisi bola mata atau orbita. Rongga hidung, cavum nasi, isinya yaitu tempat lewat udaranya pernafasan.
Yang selanjutnya adalah rongga mulut atau cavum oris yang memiliki isinya yaitu lidah dan gigi. Baik, sekarang kita akan menjelaskan rongga yang ada di bagian dada. Yang pertama adalah rongga yang di bagian dada atau cavum thoracis yang meliputi jantung, paru-paru, pembuluh darah aorta, pembuluh darah vena cava, arteri dan vena pulmonalis, trakea, bronchis dan esophagus. Dan selanjutnya adalah rongga perut atau cavum abdomen yang meliputi lambung, usus halus, usus besar, kelenjar pankreas, limpa, hati, dan ginjal. Baik, sekarang adalah menjelaskan tentang rongga di bagian panggul atau cavum pelvis. Itu yang meliputi adalah kandung kemih, rektum, dan pada laki-laki adalah kelenjar prostat. Dan pada perempuan terdapat rahim dan indung telur. Baik, terima kasih semuanya telah menonton sampai akhir. Dan jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Kami selaku pembuat video mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.